salah, ketua PPI Kecamatan Panongan. Terus. Berarti abang pas SMA itu udah 3 kali pindah sekolah. Bang, abang kan selain sibuk di Pramuka, sibuk di Paskibra juga. Saya sering lihat postingan abang di kemarin-kemarin itu, abang sibuk di dunia kesenian ya bang. Itu emang abang bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak, Ngerumbin dunia pramuka. Oke, balik lagi bersama kami. Dan sekarang kita ngeduprak bareng orang yang dianggap spesial. Mungkin ada beberapa orang yang tahu, beberapa orang juga yang belum tahu siapa dia. Cuma bagi saya, ini adalah salah satu orang yang paling spesial. Kenapa bisa dibilang spesial? Karena dia menjalani 2 organisasi bahkan lebih dalam satu kehidupan, yaitu Paskibra dan Pramuka. Sekarang kita ngeduprak bersama Bang Supitra BJ. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Bang, abang kesibukannya apa nih Bang? Kan abang salah satu guru honor juga. Tapi kan dalam kondisi kayak begini, pasti abang juga kan ya nggak ada aktivitas lain kan ya? Gimana tuh Bang? Ya untuk karena di sini sekarang lagi pandemi ya, mungkin kegiatan saya cuma sekedar kadang berjualan di depan. Saya ada BJ Drink juga. Oh itu ya usaha kopi itu ya? Usaha kopi kayak gitu. Jadi ya begitu aja lah. Sisanya ya biasa tiduran. Sepedaan. Sekarang kan lagi musim. Ya. Bang, bisa jelasin nggak sih Bang ke teman-teman yang nonton, ke para sahabat coklat? Mungkin sebagian orang ada yang tahu sama abang. Kalau saya sih udah tahu banget. Bisa nggak sih Bang? Oke lah. Pertama tadi yang Karison udah bilang, nama saya Supitra BJ. Itu saya di sini sebagai guru honorer juga, aktif di organisasi. Mungkin dari kecil lah ya. Saya dari tingkat SD juga udah organisasi, mungkin sama seperti Karison dan lainnya. Tapi saya itu lebih ke kayak addicted gitu, gimana ya? Kayak udah terlalu menjamur gitu, walaupun ada larangan dari orang tua segala macam. Ya tapi saya sangat menikmati organisasi gitu. Saya orangnya seperti itulah. Abang sekarang kalau nggak salah ya Bang, koreksi kalau misalkan saya salah, ketua PPI Kecamatan Panongan. Oh iya. Betul itu? Betul. Kok bisa Abang? Saya juga kurang mengerti ya. Pertama saya ceritakan mungkin dari awal dulu ya. Awal mulanya sih saya dulu Paskibra. Saya Paskibra di Kecamatan Cikupa itu tahun sekian lah, udah terlalu tua kayaknya. Terus sekolah saya pindah dari SMA Negeri Cikupa pindah ke Bojong, itu apa tuh nama sekolahnya? Wipama. Terus terakhir saya pindah lagi ke Panongan di SMK Mandiri. Nah, entar dulu. Berarti abang pas SMA itu udah 3 kali pindah sekolah? Yang satu itu saya mungkin agak bandel ya. Agak bandelnya gini, jadi satu hari itu saya 2 sekolah. Pagi itu saya di mana, siangnya saya sekolah di mana. Karena teman-teman saya dulu mana sombong, nggak diterima di negeri itu, sekolah di apa. Nah saya ikut nih. Mereka saya siang nggak ada teman, saya main aja ke sana. Jadi saya sekolah daftar. Daftar di sana saya nggak bayarin sih. Dulu saya jangan ditiru. Nah terus saya pindah ke SMK Mandiri. Di SMK Mandiri itu kebetulan tahun ajaran baru biasa ya, kan itu menjelang Agustus. Nah ada seleksi di Kecamatan Panongan. Dulu itu belum kecamatan ya kayaknya, kemantren gitu ya. Nah kemantren apa? Kemantren itu sebelum desa diangkat. Iya, jadi dia perpecahan dari Cikupa kan. Dulu masuknya ke Cikupa, akhirnya kan jadi sendiri, jadi Panongan. Nah belum ada kecamatannya gitu. Masih di Koramil lah tempatnya, di bawah situ. Nah saya ikutlah seleksi. Di seleksi di situ pengalamannya ya banyak banget. Karena saya udah pengalaman di Paskibra Cikupa, akhirnya saya di Panongan seleksi dengan sangat beratnya, karena ada sedikit, bukan diskriminasi sih ya, cuma mungkin ada sebagian yang tahu saya dulunya siapa, di mana, terus akhirnya masuk ke situ. Ujian buat saya dengan yang lain itu berbeda. Contohnya seperti ini, misalnya Karison dengan saya, karena Karison udah lama di sekolah itu, karena saya baru juga, karena saya juga dari pindahan.
ditanya-tanya, saya jawab dong, saya pernah ikut paskibra juga di sana. Tapi dari sekian banyak yang seleksi, cuma saya yang dites harus menunjukkan PBB saya seperti apa. Gitu saya tunjukkan, dan mungkin bukan salah ya, kalau untuk sekarang kan banyak tuh peraturan PBB itu yang Betul. dari A, B, C gitu berubah-berubah. Saya mungkin memakainya yang tetap dari Cikupa karena saya dari sana. Kan belum ada basic dari Kecamatan Panongan. Akhirnya saya di situ bukan dibully sih, ya ilmu buat saya. Agak tersisihkan aja gitu. Tapi alhamdulillahnya saya dipilih juga di Panongan gitu. Itu berlanjut, akhirnya saya jadi pengibar di situ. Tahun sekian lah, lama banget, itu pertama kali ada Kecamatan Panongan. Udah gitu di tahun berapa tuh? 2007 kalau enggak 2006 2007 lah, 2007 saya diangkat jadi ketua KPKP dulu itu. Apa tuh KPKP? KPKP itu koordinator Paskibra Kecamatan Panongan. Saya diangkat di situ beserta teman saya. Disitulah, tapi nggak lama saya, karena ada yang namanya organisasi itu ada pro dan kontra, jadi apa ya? Ada inilah, saya ada sedikit selisih dengan Gesekan-gesekan gitu, biasa gesekan lah biasa, di ada organisasi biasa. kalau gitu Organisasi mah. seperti itu. Nah, akhirnya saya bukan mengundurkan diri juga, saya udah vakum pokoknya di situ. Saya malah jadinya aktifnya di organisasi di sekolah-sekolah, termasuknya di SMK Negeri 1 itu kan, SMK Negeri 1 Panongan. Terus di SMP Negeri 1 Panongan itu lama banget saya. Sama di pramuka-pramuka yang lain. Mungkin ya seperti itu. Akhirnya setelah saya vakum beberapa tahun, lama banget itu vakum. 2017 saya kembali dapat panggilan dari Kecamatan Panongan, entah tahu dari mana gitu. Saya dipanggil untuk memegang penuh pasukan tahun 2017. Nah, dari situ itu Ibu Camatnya ini Bu Risma. Bu Prima. Maaf ya. Terus udah gitu mengibarkan, saya juga nggak tahu pada saat pengibaran tahun 2017 itu kan meriah banget lah istilahnya. Nah, saya nggak tahu ada PPI dari Kabupaten Tangerang itu ternyata mengontrol kami hampir setiap hari. Saya pun tidak kenal itu orangnya siapa, dan akhirnya pada saat selesai pengibaran ada yang mendatangi saya dari kabupaten itu, menanyakan siapa pengurusnya segala macam. Ya saya jawab saya, walaupun di situ saya di Kecamatan Panongan 2017 itu ya, saya itu bukan apa-apa, maksudnya enggak sebagai apa-apa, saya cuma mengatur upacara aja gitu lah. Ya paskibra, saya nggak ada jabatan saya ketua KPKP, ketua PPI, nggak ada. Kan, tapi mereka tahunya saya itu pelatih paskibra di SMK, di SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang. Terus di SMP Negeri 1 Panongan, ya seperti itu. Akhirnya mereka menanyakan, tolong didaftarkan, karena dari tahun 2000 sekian Kecamatan Panongan nggak pernah memasukkan data paskibranya ke kabupaten. Nah, itu sama Bang Wiwianto gitu. Ya, salam nih buat Bang Wiwianto. Nah, dari situ mereka mengusulkan saya untuk mengajukan itu dari berkas-berkas segala macam dari Ibu Camat ini. Akhirnya disetujui, saya bawa ke kabupaten di ACC. Akhirnya di situ 2017 itu di bulan September, setelah Agustusan itu saya langsung diangkat jadi ketua PPI Kecamatan Panongan itu, termasuk ketua koordinator wilayah paskibra Kecamatan Panongan. Berarti itu mah dipilihnya sama PPI kabupaten, Bang? Ya. Berarti maksudnya nggak kayak aklamasi atau voting gitu di anggota PPI sendiri, enggak ya, Kak? Nggak ada, karena apa? Di situ kita kayaknya kalau saya omongkan di sini mungkin terlalu terlalu privacy juga, karena kan begini, dari KPKP kan sebenarnya masih ada di kecamatan itu. Nah, berhubung yang KPKP itu mengibarkan di wilayahnya di desa gitu, di kecamatan itu tidak ada yang mengurus. Nah, ada dua opsi, siapa yang mengurus di Kecamatan Panongan? Nggak tahu siapa yang menyarankan saya, mungkin Bang Rokib atau Bang Ipit lah yang saya tahu menyarankan saya. Akhirnya saya masuk lagi dengan pertimbangan, kalau mau saya masuk ya oke, tapi dengan satu syarat, maksudnya serahkan kepada saya konsep dan lain-lainnya gitu. Akhirnya oke, ACC segala macam ya berlanjut sampai akhirnya diangkat jadi ketua Korwil itu. Kalau di Pramuka sendiri, Bang, Abang sebenarnya lebih dulu kenal Pramuka atau menginjak organisasi Pramuka atau organisasi Paskibra dulu? Pramuka. Saya paling lama itu di Pramuka kayaknya. Paling lama di Pramuka? Pramuka lama. Tapi gini ya, Bang, ini setahu saya ya, harusnya kan
kedua organisasi ini harusnya nih ya suka seringnya Ya, ketemunya ya, bertolak ya, belakang. betul, Cuma kalau abang nih bisa menempatkan dan bisa memposisikan diri. Abang di pramuka ya udah abang pakai seragam pramuka, pakai Ya. kaca merah putih. Kalau misalkan abang pakai di Paskibra abang menggunakan Ya. putih-putih tapi tetap mengibarkan merah putih Ya. Itu gimana bang ceritanya? Ya seperti itu, pro dan kontra itu kan memang selalu ada ya. Mm. Tapi saya termasuk orang yang mau di tengah-tengah gitu. Karena apa ya? Saya lahir ke Paskibra itu aja atas dasarnya ya pertama dari pramuka, mungkin dari sama seperti sejarah aja lah. Iya. Sejarahnya Paskibra itu timbulnya dari mana? Iya. Awal mulanya itu kan dari Orang pramuka. Pramuka. Pencipta Nggak langsung- lagu. Iya, nggak mungkin langsung dari Paskibra, nggak ada. Nah akhirnya saya di salah satu sekolah itu saya bahkan ada pasukan itu Paspram, Paskibra Pramuka. Anak Paskibra itu anak pramuka, pramuka. itu. Sebelumnya itu berselisih. Oh. Ya begontok-gontokan. Bahkan mungkin pernah lah saya sama Karison juga pernah ya dulu kita ya. Iya. Ada yang namanya kita pasukan independen dan lain-lain itu. Kita juga tentang pramuka kan. Walaupun mungkin saya agak untuk materi ya, saya akui kalau untuk materi di kepramukaan mungkin saya agak sedikit lelet gitu. Iya. Tapi kalau untuk organisasi mungkin saya ya sedikit paham lah. Mungkin pengalaman sih yang mengajarkan ya. Jadi banyaklah kegiatan yang saya lalui di pramuka itu, kayak misalnya saya sempat jadi ketua di kegiatan apa gitu ya. Terus sempat jadi bendahara di kegiatan Sekecamatan Panongan, dan itu pramuka gitu, bukan di kepaskibraan. Iya, yang saya bingung itu kok bisa gitu, abang bisa cepat beradaptasi. Kayaknya sedikit orang doang nih bang yang Iya. mirip-mirip kayak abang, maksudnya dalam artian Paskibra ayo, pramuka ayo. Iya. Kadang juga ada yang maaf nih ya, yang pramuka ngapain ikut Iya. Paskibra, cuma baris-baris doang. Yang Paskibra ngapain ikut pramuka, cuma nyanyi-nyanyi doang. Nah suka ada ya kayak begitu, tapi abang bisa menempatkan kedua organisasi ini di kehidupan abang juga gitu ya. Karena gini sih kalau menurut saya, Paskibra maupun pramuka, kalau misalnya kita benar-benar mendalami gitu ya, kayak saya di pramuka, mendalami pramuka, saya dapat ilmunya itu banyak juga gitu. Selain apa ya, itu lebih ke kehidupan kita juga kan, adaptasi kita dengan yang lain segala macam, dengan alam segala macam. Di Paskibra juga mungkin kalau misalnya yang anak pramuka tahu, tidak semata-mata cuma sekedar PBB gitu, tapi dia materinya banyak, bahkan banyak banget gitu ya. Walaupun misalnya materinya tidak mungkin kalau yang anak Paskibra yang di Paskibra aja gitu, nggak ini pramuka, mungkinnya pramuka rumit banget dengan segala macamnya. Sebenarnya Paskibra juga sama aja seperti itu, materi segala macamnya itu ada, bukan cuma baris berbaris. Tapi saya ambil intinya aja dari kedua organisasi itu ya, mungkin hampir seluruh organisasi lah, lebih ke kepemimpinannya aja gitu. Kepemimpinannya di pramuka ya latihan kepemimpinan, di Paskibra ya sama aja gitu. Sama-sama mengajarkan kedisiplinan Iya, juga ya bang ya? pasti itu nomor satu. Terus ilmu hidupnya juga Kepake banget. kepake kan, karena di Paskibra saya dulu, karena saya juga pernah ngerasain tuh benar-benar ya kayak disiplin, tepat waktu, ketegasan, jiwa kepemimpinan, Iya. itu semuanya ya sebenarnya Sama. 11-12 ya bang ya. Sama aja. 11-12 bang. Cuma ini yang saya bingung nih bang, ini saya bingung banget. Abang juga tadi sempat nyentil saya. Kerasanya abang tuh sendiri gimana sih bang? Kan abang adem ayem aja, abang ikut pramuka iya, ikut Paskibra juga iya, tapi di luaran sana ya mungkin juga di sekitar kita, dalam satu sekolah atau dalam satu lingkungan sekolah, dua organisasi ini selalu ribut. Yang selalu adem ayem itu biasanya OSIS. Nah OSIS tuh selalu independen dia, karena ngerasa dia yang paling kalau di tinggi sekolah lah ya. itu paling Iya, tinggi. paling tinggi. Tapi kalau giliran pramuka sama Paskibra, jangankan ngadu skill, ngadu keterampilan. Kadang kan sekarang udah banyak juga ya bang. Padahal mah pramuka juga kalau misalkan ada kegiatan lomba banyak ngadopsi gerakan-gerakan atau variasi-variasi yang ada di Paskibra. Mungkin Paskibra juga seperti itu. Itu gimana menurut abang masalah konflik yang ada di dalam satu atap atau satu naungan itu? Konflik untuk di organisasi kalau menurut saya sama lah seperti saya di SMA itu ya, ada dua organisasi ya, sama aja. Kalau konflik itu selalu ada gitu ya. Tapi gimana caranya kita, terutama untuk para pembina atau pelatih ya, cobalah jangan sampai kita cuma membesarkan
itu organisasi yang kita miliki. Mm-mm. Kita intinya gini lah, kita nggak usah menjelekkan si organisasi ini. Mm. Walaupun misalnya mereka itu saling benci, coba kita tunjukkan kebaikannya. Mm. Nah, begitu pula dengan pemilik organisasi lain atau pembina organisasi lain, jangan seperti itu. Salahnya gini sih kalau menurut saya, kebanyakan dari pembinanya atau pelatihnya itu mereka yang bertolak belakang. Jadinya itu ke anak-anaknya itu sangat berpengaruh, didoktrin. Banyak seperti itu, banyak banget. Tapi kalau saya sendiri untuk kayak gitu tuh ya itu tadi, dari pembina atau pelatihnya sendiri yang harus benar-benar itu menciptakan perdamaian lah ke mereka itu. Jadi jangan sampai mereka berpikir ini negatif, mereka tuh cuma begini. Banyak seperti itu. Bahkan dari anak-anak pun kita bisa tahu kata si ini, kata sini. Jangan kata sini. Lebih baik pembinanya atau pelatihnya itu mengajarkan ke mereka gimana caranya untuk ya udahlah, nggak usah seperti itu. Karena kan sama-sama satu organisasi yang sama gitu ya. Kalau saya sendiri makan ya, saya selalu mengajarkan begini ke Paskibra. Kita jangan sampai ke pramuka itu seperti ini. Kenapa? Karena kalian lahir Paskibra itu. Ya asal mulanya kalau kalian baca sejarahnya, ya kalian lahirnya dari pramuka. Nggak bisa kita menyalahkan. Saya juga orang pramuka, saya juga Paskibra, tapi saya akui saya lahirnya dari pramuka. Saya masuk Paskibra ya karena pramuka itu. Kalau saya pribadi, saya bukan karena ini ngeduprak tentang pramuka segala macam ya. Cuma ya yang saya alami seperti itu. Mungkin Karison juga pernah tahu, kita pernah berkompetisi. Saya dengan Rison, mungkin Karison ini dulu SMP di Cikupa. Saya di SMP Negeri 1 Panongan. Kita pernah berkompetisi kan. Itu saya juga mengurusnya bukan tentang Paskibra, saya tentang di pramuka dong itu. Ya, acara LGJI ya kalau nggak salah. LGJI yang dulu meriah banget dengan teman-teman Pasar Kebis dan lain-lain itu. Nah di situ aja saya udah ngerasa apa salahnya dari organisasi ini, apa salahnya gitu ya. Yang saya bawa anak Paskibra, bukan anak pramuka. Mereka belajar tentang pramuka juga. Ya anak-anaknya itu Paskibra pramuka. Jadi saya nggak mau ada perselisihan gitu. Bahkan pernah kita suatu saat itu perkemahannya Jambore di Kecamatan Bandungan itu. Bahkan itu ada beberapa organisasi itu yang bukan cuma pramuka kan. Di Kecamatan Bandungan itu ada Paskibra. Itu diundang juga. Ya. Walaupun misalnya ada sedikit ya berselisih itu pasti ada. Cuma gimana caranya itu seperti yang saya bilang tadi, pembina pelatihnya itu yang harus mendamaikan gitu, nggak usah saling menjelekan gitu. Mereka nggak bakal seperti itu kalau misalnya pembina atau pelatihnya tidak mendoktrin mereka, jangan organisasi itu begini, karena apa? Saya jujur aja, teman-teman saya pun misalnya pembina atau pelatih Paskibra atau pramuka ya sama, mereka itu jarang yang di sini ini ya tetap ada menjelekannya gitu ya. Walaupun kalau ya saya tahu karena apa? Karena saya masuk di pramuka, masuk di Paskibra masuk. Jadi saya tahu yang mereka bicara gitu seperti apa gitu. Sama aja. Iya, makanya saya sering bingung, Bang. Saya juga sering ngalamin yang hal-hal yang seperti itu. Bahkan sampai kayak di sekolah saya dulu nih ya. Saya bisa dibilang terpaksa ikut Paskibra karena tidak ada kegiatan pramuka di sekolah tersebut. Ya kan, jadi mau nggak mau dong. Saya pengen pramuka di mana? Di orang di satu atap saya nggak ada. Kita pengen ngebangun dari awal, tidak ada dukungan dari yang lain karena di sana terpusatkan sama yang namanya Paskibra gitu ya, Bang ya. Jadi saya juga ya sebenarnya emang sama aja pramuka sama Paskibra. Gitu kan? Sama aja. Didasarinya itu semua ilmu-ilmu yang diajarkan ilmu-ilmu positif semua kan, Bang ya. Ya nggak ada di Paskibra disuruh tawuran gitu kan, disuruh ya hal-hal negatif lah Bang, nggak ada sama sekali kan? Nggak ada, apalagi ya yang nggak ada lagi bikin tali temali itu di Paskibra nggak ada, di pramuka juga nggak ada yang mereka harus menyebutkan 17 Agustus walaupun misalnya itu ada di kegiatan yang lain gitu ya. Tapi ya seperti itu wajar lah gitu, maksudnya perbedaan-perbedaan itu wajar gitu, baik kata saya. Jadi kalau menurut Abang, kalau misalkan kayak konflik begitu bisa kita sebut wajar atau diperbolehkan, Bang? Untuk alangkah baiknya damai aja deh orang kamu masih satu namungan. Kalau diperbolehkan ya jangan. Kalau diperbolehkan itu salah. Kalau menurut saya diperbolehkan itu salah. Ya lebih baik ya kita tuh harus itu memberi pengertian aja gitu. Tapi wajar ada kayak gitu tuh wajar, hal yang sangat wajar. Salah satunya ya untuk mendorong mereka untuk lebih semangat bersaing lah, jiwa bersaingnya ada. Betul. Kita harus lebih baik dari organisasi ini, kita harus lebih baik dari organisasi itu baiknya. Ya buruknya ya
kalau mereka bertemu satu lapangan, tahu sendiri lah ya. Iya, betul. Yang namanya kalau di satu atap sekolah, Paskibra latihan sebelah sini, Pramuka sebelah sini. Saya mengalami hal itu. Ya. Selain rebutan lapangan, Pramuka nyanyi-nyanyi, Paskibra, aduh, variasi ya udahlah. Seperti itu. Itu mungkin banyak nih dari abang, kakak-kakak pelatih Paskibra Pramuka. Pesan saya satu lah, itulah jangan membuat mereka cuma sangat suka dengan itulah gitu. Kalau menurut abang, ini saya paksa abang buat jujur. Biasanya yang mulai konflik itu dari pihak Pramuka atau dari pihak Paskibra? Kalau dari ini yang saya tahu aja ya, ini saya ya, mungkin maaf ini kalau salah. Kalau dari pihak Paskibra itu lebih ke nggak tahu sih, cuma saya kali yang ngajarnya. Saya mengajarkan sombong, sombong dalam artian kita jaga harga diri, kita disiplin, jangan pecicilan gitu. Jaga sikap. Nah, jaga sikap. Kadang mereka itu terangsang atau tergoda untuk marah melihat anak Pramuka dengan nyanyi segala macam. Padahal kalau dalam artian ya udah itu tuh kebiasaan mereka, ya itu gaya mereka. Kalian nggak usah tersinggung. Tapi terkadang ada singgung-singgungan dari itu. Misalnya begini, menyanyikan lagu dengan menyinggung organisasi yang lain. Itu yang amat sangat saya sayangkan gitu, seperti itu. Ada yang seperti itu. Saya pernah menegur pelatih Pramuka pun sama seperti itu. Tolonglah anaknya jangan seperti ini. Nanti kasihan lah yang anak ini. Kita tuh kan udah dewasa, jadi harus memberi pengertian. Seperti itu aja. Oh iya bang, ini kan udah mulai mau ke Agustus ya bang. Kayaknya juga hari proklamasi, hari Pramuka juga kan. Kayaknya akan agak terganggu ya sama pandemi atau new normal ini. Yeah. Itu bang, abang sendiri memikirkan nggak bakal gimana nih kita? Atau abang merencanakan sesuatu, kita harus tetap pengibaran di kecamatan ini karena abang kan salah satu yang punya kendali kan, karena abang ketua PPI. Itu gimana bang? Ini kebetulan sekali ya Karisma nanya kayak gini. Ini pembahasan yang kami bahas sudah 5 hari ke belakang ini di koordinator wilayah Paskibra se-Kabupaten Tangerang, itu semuanya membahas tentang pandemi ini dan kegiatan ini karena besok itu sudah mulai masuk bulan Juli, itu biasanya kan sudah mulai berlatih segala macam. Nah, kebetulan saya dekat dengan pihak kecamatan seperti Pak Camat sekarang, Pak Rudi sama Pak Diki itu. Mereka itu tadi saya baru dapat informasi sebelum Kariswan datang ke sini, saya dapat informasi pengibaran ada edaran dari kabupaten, pengibaran itu tetap diadakan, bahkan di kabupaten pun maaf kalau saya salah karena saya cuma baca dari pemberitahuannya dari pihak kabupaten itu cuma menggunakan pasukan 8. Pasukan 8, tapi ya itu dengan syarat itu tetap harus menggunakan segala macam protokol kesehatan seperti itu. Nah, di kecamatan pun di instruksinya seperti itu. Nah, mungkin ada sedikit pro dan kontranya dari kami selaku ketua-ketua PPI yang seluruh kecamatan itu ya. Yang disayangkan itu ya harus digunakannya itu pasukan tahun 2019 yang digunakan lagi untuk 2020 karena kita tidak bisa menyeleksi dari awal untuk yang di sekolah-sekolah itu, mungkin ya seperti itu. Saya juga kurang tahu seperti apa. Anggarannya pun mungkin kan terpotong oleh pandemi ini. Nah, kegiatan tetap diadakan, tapi dengan protokol tersebut. Nah, mungkin tidak semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita tuh lebih kepada mungkin entah di aula di kecamatan, di lapangan kecamatan, atau bukan di gor segala macam seperti itu. Ya mungkin pesertanya dibatasi segala macam ya, karena pasukannya pun biasanya kita menggunakan sangat banyak. Ini cuma 8 orang ditentukannya. Baru tadi kami dapat kabar dari pihak kabupaten, bahkan saya baru diinformasikan sama Pak Sekcam tadi 8 orang. Untuk waktu pelatihan segala macam itu belum ditentukan. Itu gimana bang? Bakal seseru kayak tahun-tahun biasanya atau gimana gitu? Kayaknya kalau seseru atau semeriah sebelumnya susah, tapi kalau misalnya melihat antusias orang gitu, sekarang new normal aja nih ya. Untuk new normal aja orang sekarang kan sudah mulai segala macam banyak gitu ya. Banyak aktivitas lah ya, nggak kayak kemarin-kemarin. Tapi kayaknya yang akan berkurang itu kayak sejenis di barisan upacaranya itu. Karena kita peserta upacara. Kalau dulu kan ada lomba ini, lomba itu, lomba ini, lomba itu.
Bahkan di kegiatan latihan pun mungkin tidak sama seperti dulu. Kenapa? Kita menggunakan yang 2019. Iya. Anak-anak itu kan sudah bisa. Udah bisa. Ya, karena itu menghemat waktu juga mungkin ya. Hmm. Menghemat waktu juga, nggak usah latihan segala macam terlalu lama segala macam karena mereka udah paham juga. Cuma yang disayangkan ya satu, mungkin kita tidak punya angkatan 2020 itu, jadi nggak ada junior di 2020. Betul. Itu yang disayangkan. Cuma kalau melihat kondisi seperti ini ya semuanya kita wajar. Pro dan kontra di antara kami pun gitu ada, sangat ada. Oh ya bang, ngomong-ngomong masalah seleksi, itu kayak anak-anak di pramuka boleh nggak sih bang ikut seleksi pengibaran begitu? Kalau pengibaran itu ya boleh. Misalnya saya nggak pernah ya, misalnya kamu dari organisasi apa ikut seleksi, nggak ada pertanyaan seperti itu. Yang kita tanyakan itu kamu kelas berapa, paling tinggi berapa, organisasi yang dia jalani apa, dicatat di situ. Mau dia pramuka, mau rohis, mau PMR, futsal dan lain-lain, ya terserah. Itu kan maksudnya mereka di sekolah ya. Dan dengan mereka ingin ikut seleksi aja itu udah termasuk ya, karena dia pengen mengibarkan gitu pengalaman. Banyak seperti tahun kemarin juga yang 2019 ya, itu mayoritas pramuka deh. Mayoritas sebelumnya pramuka ya? Mayoritas pramuka. Dan mereka juga bilang ternyata paskibra seru juga ya seperti ini. Iya, anggapan mereka itu ya paskibra cuma begini-begini aja gitu. Karena emang kalau misalkan orang baik yang di pramuka maupun yang di paskibra, kalau misalkan dia hanya tahu namanya, yang anak pramuka tahu paskibra, yang paskibra tahu pramuka, nggak masuk ke dalamnya, itu pasti momoknya atau stigmanya pasti macam-macam ya bang ya. Karena terlalu banyak dengar dari luar itu organisasi ini tuh seperti ini gitu, seperti itu. Terus kalau ini sendiri bang, kan banyak juga yang bilang kalau misalkan kalau di pramuka nih ya bang, salah satu syarat misalkan ada kegiatan di pramuka, itu di situ ada tertulis syaratnya anggota pramuka aktif. Nah kalau di paskibra sendiri harus ada rekomendasi itu nggak sih bang? Nggak ada. Kita cuma rekomendasi dari sekolah, surat keterangan dari sekolah segala macam. Yang utama itu mungkin ya pasti tinggi badan lah, tinggi badan, terus kesiapan dia, kesehatan dia, itu aja. Kalau misalnya prestasi dia atau misalnya dia di paskibra segala macam, background dia apapun di belakang itu, kita nggak melihat itu. Gitu. Oh ya, balik lagi ke new normal bang. Tahun lalu tuh abang bikin beberapa kegiatan yang nuansanya berkemah, ya. Karena abang juga sibuk di ini kan di pramuka, sibuk sampai abang ikut-ikutan tuh jambore ranting, abang yang ngurusin jambore digugus abang juga yang ngurusin itu. Kalau di pramuka sendiri abang udah ada informasi lebih lanjut nggak bang? Kan kalau tadi paskibra ada langsung dari Pak Camatnya malah. Nah kalau di pramuka sendiri ada nggak sih bang? Ini untuk yang di Kecamatan Pandongan ya. Iya. Kalau untuk yang di Kecamatan Pandongan, untuk kegiatan tahun ini bahkan tahun kemarin mungkin kita juga masih berduka atas meninggalnya Ketua Keluaran ya, Pak Herman. Nah kalau yang untuk tahun ini saya belum mendengar informasi apa-apa gitu ya. Walaupun yang kemarin sudah direncanakan, tapi kan itu akhirnya cuma sekedar rencana. Walaupun misalnya saya aktif di dalamnya untuk kegiatan jambore, LT dan lain-lain gitu. Untuk yang sekarang saya kurang ini. Saya pun tidak mau terlalu ikut campur. Bukan saya nggak mau ikut campur ya, nggak mau terlalu menanyakan terlalu dalam, karena saya itu kadang ditunjuk itu cuma untuk ngurus bagian ini pada saat mau kegiatan. Tapi untuk di strukturnya itu saya nggak termasuk di situ. Tapi kalau untuk ada kegiatannya, saya bisa kadang saya jadi bendahara bagian kegiatan. Yang intinya ya saya juga gitu, maksudnya masuk di situ, dibantu sama rekan-rekan yang lain gitu. Kalau kayak ini bang, kangen nggak sih bang sama yang suasana perkemahan atau kegiatan-kegiatan yang abang kan kalau misalkan di SD tuh lomba paskibra, ayo lomba pramuka, ayo gimana sih, kangen nggak sih bang sama anak-anak tuh bang? Itu sangat kangen. Saya terutama ya jambore, terus lomba yang gugus ya, yang gugus depan itu saya itu kangen banget. Bahkan saya kangen bawa anak-anak SD saya lomba di luar wilayah Kecamatan Pandongan ya, walaupun ya saya seperti ini ya, walaupun yang saya targetkan ya juara apa gitu. Ya kangen banget. Kalau apalagi suasana misalnya kita di Buper ya. Bang, abang kan selain sibuk di pramuka, sibuk di paskibra juga. Saya sering lihat postingan abang di
kemarin-kemarin itu abang sibuk di dunia kesenian ya bang. Itu emang abang bisa? Ya sedikit saya bisa. Aduh jaga dulu. Ya karena saya kalau misalnya di O2SN FLS 2N itu saya juri seni juga, saya juri melukis, pantomim sih. Saya udah 4 tahun saya bosan itu jadi juri pantomim. Saya juri pantomim, juri melukis biasanya, menyanyi seperti itu karena saya suka seni juga. Gitu. Bisa? Ya sedikit. Kadang kan gini bang, kadang juri itu ya hanya sekadar Ya, bisa. banyak yang sekadar bisa, banyak. tapi nggak mampu. Ya, banyak. Nggak mampu. Kalau abang mampu nggak? Insya Allah mampu. Mampu juga. Mampu kan? Kenapa saya mau terjun di dunia pantomim misalnya menjuri? Ya saya paham di pantomim itu. Saya pelajari juga pantomim itu seperti apa. Terus melukis. Ya karena hobi saya menggambar juga. Saya menyanyi. Ya mungkin kalau lihat di ini saya ya, postingan saya juga banyak kan saya nyanyi segala macam ya. Itu aja paling di sekitar itu. Oh ya, terakhir nih bang. Ini terakhir banget. Kalau misalkan saya suruh pilih abang, pramuka atau paskibra, abang pilih mana? Nggak bisa pilih saya. Nggak bisa pilih? Nggak bisa. Kenapa tuh bang? Nggak bisa, saya nggak bisa pilih. Kalau saya pilih pramuka, saya pilih paskibra, ya saya jadi guru sebenarnya itu dari kedua organisasi itu gitu. Bahkan saya seperti ini aja dari kedua organisasi itu, saya nggak bisa pilih kalau itu. Memaksa apapun saya nggak bisa kayaknya. Nggak bisa? Nggak bisa. Kalau misalkan saya suruh pilih pramuka atau kesenian? Seni itu agak pusing ya. Agak pusing ya. Karena itu tiga ini banget ya bang. Maksudnya abang tuh ada di tiga ini ya. Maksudnya saya pusing kalau itu. Iya, saya kerennya ke abang tuh bisa ngelaksanain tiga-tiganya ini dengan apa ya? maksimal bang. Begini, saya di pramuka menggunakan seni. Nah di paskibra kalau lomba segala macam saya menggunakan seni. Lihat aja kalau saya lomba paskibra, yang manapun lah lomba paskibra mana, saya selalu menyelipkan seni. Entah itu tarian Aceh, entah itu nyanyi apa, entah itu puisi, entah itu apa, saya selalu menyelipkan seni di pramuka pun. Di pramuka juga sampai seperti itu. Iya. Kenapa abang kayak gitu? Nggak tahu itu, kayaknya saya udah mendengar lagi. Apa gini bang? Maaf nih abang, saya bawa umur abang. Apa abang karena abang udah tua dan abang pengen ngajarin? Iya udah dewasa. Abang pengen ngajarin ke peserta didik abang seni itu ada loh, apalagi seni-seni tradisional gitu bang. Oh iya, itu harus. Kalau misalnya di pramuka kita mengajarkan seni lagu ini, mereka yang tadinya tidak tahu aja jadi tahu. Ini lagunya gimana sih? Tapi saya di pramuka dipanggilnya tetap bapak. Apa ya? Ini gimana sih lagu ini, lagu apa? Itu lagu udah nyanyi aja ini lagu ini kayak gitu. Apalagi kan di anak saya pramuka itu lebih ke banyaknya di SD sih. Di SD ya? Di SD saya. Ya seperti itu aja. Pokoknya mereka harus menyelipkan kesenian di pramuka itu. Kan sekarang gini, lomba pramuka ada lomba membuat segala macam. Kayak misalnya apa tuh? Pioneering. Hastakarya. Pioneering kalau tidak mempunyai jiwa seni nggak mungkin jadi seperti apa. Itu aja, kita logikanya di situ aja. Nggak mungkin. Berarti emang seni itu harus dimiliki setiap orang yang berorganisasi itu ya bang ya. Di pramuka paskibra itu penting banget. Terakhir lagi bang. Gua terakhir 2 kali ya. Terakhir. Seneng nih bang saya kalau ngobrol kayak gini, seru bang karena jarang saya nemuin orang-orang yang rekat banget gitu. Iya kan saya tahu dia dari kecil. Jadi kalau saya ngomongin saya dari kecil, saya jadi tua, jangan gitu. Dewa saya. Iya, kita seumuran. Bang, kasih pesan dong ke para sahabat coklat atau para pembaris ya bang. Kalau Mas Kimra sebutnya apa bang? Ya, pembaris lah ya. Sahabat coklat atau para pembaris yang sudah mau nonton konten ini bang. Pesan saya satu, seperti pembahasan di awal. Kalau kita ada di salah satu organisasi, jangan pernah kita menjelekkan organisasi lain. Lebih baik kita itu melatih disiplin mereka, terutama disiplin kepemimpinan. Udah intinya aja, nggak usah menjurus ke hal-hal yang lain, terutama untuk para pembina dan pelatih itu. Terus kalau misalnya kita selaku pengurus di suatu organisasi, jangan sampai kita punya jiwa yang merasa paling benar. Belum tentu orang yang tua itu paling benar ya. Pengalaman saya, jangan merasa jabatannya paling tinggi, merasa paling pintar. Kadang kita selalu ada kelemahan seperti itu. Jangan menganggap yang muda, yang kecil, yang segala macam tidak punya kemampuan, karena orang ada kelebihan dan kekurangan. Itu aja kalau saya pribadi gitu ya.
Intinya jangan sampai menjelekkan organisasi lain. Ini penting banget ya. Banget. Penting banget ya. Itu utamanya. Yang penting sama ini ya Bang, dua organisasi itu mengajarkan karakter-karakter yang Iya. dibutuhkan buat masa depan kita nanti ya Bang ya. Iya. Oke. Seperti itu. Semoga teman-teman sahabat coklat atau teman-teman pembaris bisa mengambil hal-hal yang positif dari obrolan ini, karena kita udah ngalor ngidul ke sana kemari dan saya rasa 80%-nya itu positif. Jadi bisa diambil keseluruhannya, diterapkan gimana sih caranya rukun dalam berorganisasi, karena organisasi apapun itu organisasinya, seluruh organisasi yang baik itu mengajarkan hal-hal yang positif. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam Paskibra mau nggak Bang? Ada salam Paskibra nggak? Paskibra, salam Paskibra. Salam Paskibra. Karena Oke, kita salam ngedoprak, Paskibra. ya. Siap.